Kontradiksi Paulus bertemu Yesus. Tentunya kita semua sudah sering mendengar kaum muslim yang dengan seenaknya telah mengkopas copy-paste fitnah-fitnah tentang kontradiksi dalam Alkitab. Seperti sudah saya sering katakan bahwa Alkitab tidak pernah sekalipun membuat tantangan tentang tidak adanya kontradiksi dalam Alkitab. Namun sebaliknya Quranlah yang membuat tantangan yang menyatakan bahwa bukti Quran adalah firman Tuhan, maka tidak akan diketemukan kontradiksi di dalamnya. Namun sayangnya saya sudah berkali-kali membuktikan kontradiksi dalam Quran. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan tuduhan dari kaum muslim tentang kontradiksi dalam cerita Paulus bertemu dengan Yesus. Tuduhan mereka biasanya bukan saja mereka hanya melakukan copas tanpa membaca sama sekali ayat-ayat yang dimaksud atau tidak mengerti bahasa asli Alkitab. Dalam hal cerita pertemuan Paulus dengan Yesus, mereka biasanya menuduh akan 3 hal berikut. Saya hanya mengkopas tuduhan dari mereka saja. A. Menurut Kisah 9 ayat 7, teman-teman Paulus mendengar suara Yesus. Akan tetapi, menurut Kisah 22 ayat 9, teman-teman Paulus tidak mendengar suara Yesus. B. Menurut Kisah 9 ayat 7, teman-teman Paulus tidak cahaya atau wajah. Akan tetapi, menurut Kisah 22 ayat 9, teman-teman Paulus melihat cahaya Yesus. C. Menurut Kisah 9 ayat 7, 22 ayat 9, hanya Paulus yang rebah ketika melihat cahaya Yesus. Akan tetapi menurut Kisah 26 ayat 14, Paulus dan semua tentaranya rebah ketika mereka melihat cahaya Yesus. Untuk dapat menjelaskan tuduhan mereka itu, mari kita baca ayat-ayat yang dituduhkan tersebut. Kisah 9 ayat 3-7. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Kisah 22 ayat 6-9. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kisah 26 ayat 12-14. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang."
Setelah kita membaca ayat-ayat yang sebenarnya, mari saya mulai menjelaskan 3 tuduhan mereka di atas. Mari sekarang saya jelaskan satu persatu tuduhan mereka tersebut. A. Menurut Kisah 9 ayat 7, teman-teman Paulus mendengar suara Yesus. Akan tetapi, menurut Kisah 22 ayat 9, teman-teman Paulus tidak mendengar suara Yesus. Sebelum saya membahas lebih lanjut, nampaknya kita harus mengingat kembali peristiwa pada hari Pentakosta, di mana para rasul berbicara dalam berbagai bahasa, dan bagi sebagian orang yang tidak mengerti bahasa lainnya tersebut, mereka hanya mendengar bunyi saja. Sedangkan bagi mereka yang mengerti bahasa lainnya, mereka mendengar suara orang berkata-kata. Untuk dapat mengerti ayat-ayat yang dituduhkan di atas, maka kita harus mengerti dulu kata asli dari suara dalam ayat tersebut. Kata asli dalam bahasa Yunani yang dipakai dalam ayat-ayat tersebut adalah phons. Betul, phons seperti dalam kata telepons. Kata phons dalam bahasa Yunani tersebut bisa berarti bermacam-macam seperti bunyi, suara, nada kalimat, suara natural, sebagainya. Kata suara sendiri dalam bahasa Indonesia bisa berarti suara yang tidak mempunyai arti atau bunyi atau sound. Namun suara juga bisa berarti suara yang berarti atau kalimat atau voice. Untuk lebih jelasnya, mari saya kutip kembali ayat-ayat yang dimaksud. Kisah 9 ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Kisah 22 ayat 9, dan mereka yang menyertai aku, memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Nah, kalau Anda perhatikan, penterjemah Alkitab sudah berusaha membedakan antara dua suara dalam dua ayat tersebut. Dalam Kisah 22, teman-teman Paulus tidak mendengar suara Yesus yang berkata-kata kepada Paulus. Bagi mereka hanya mendengar bunyi yang tidak berarti saja. Makanya dalam Kisah 9 tidak dikatakan suara yang berkata-kata, tapi hanya mendengar suara saja, atau lebih tepatnya bunyi. Nah, setelah kita membahas tuduhan pertama mereka, mari kita sekarang masuk ke dalam tuduhan kedua mereka. B. Akan tetapi, menurut Kisah 22 ayat 9, teman-teman Paulus melihat cahaya Yesus. Penjelasan untuk tuduhan ini adalah sangat mudah. Kalau kita perhatikan ayatnya dengan baik-baik, maka akan jelaslah kalau teman-teman Paulus hanya melihat cahaya saja dan tidak melihat sosok atau wajah Yesus. Mari sekarang kita masuk pada tuduhan ketiga, yang sekaligus membuktikan bahwa mereka hanya modal kopas saja tanpa membaca apalagi mengerti ayat-ayat tersebut. C. Menurut Kisah 9 ayat 7, 22 ayat 9, hanya Paulus yang rebah ketika melihat cahaya Yesus. Akan tetapi menurut Kisah 26 ayat 14, Paulus dan semua tentaranya rebah ketika mereka melihat cahaya Yesus. Memang betul dalam Kisah 26 ayat 14 dinyatakan bahwa Paulus dan teman-temannya rebah. Namun kalau kita perhatikan dari Kisah 9 ayat 7, seharusnya ayat 4 dan 22 ayat 9, sebenarnya ayat 7 ini membuktikan mereka tidak membaca ayat yang sebenarnya namun hanya mengkopas dari sumber lain saja. Maka di sana diceritakan kalau Paulus yang rebah. Apakah dalam ayat tersebut dinyatakan teman-teman Paulus tidak rebah? Tidak sama sekali. Mari saya kutip kembali kedua ayat tersebut biar jelas. Kisah 22 ayat 7, maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?
Kisah 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dalam kedua ayat tersebut tidak ada satupun pernyataan yang menyatakan kalau teman-temannya Paulus tidak rebah. Yang ada adalah Lukas, sang penulis, hendak menekankan bahwa Paulus rebah dan mendengar suara voice, sedangkan yang lain juga rebah tapi tidak mendengar suara tersebut, karena mereka hanya mendengar bunyi yang tidak berarti apa-apa bagi mereka. Jadi jelas sekarang apa yang telah mereka tuduhkan adalah sebuah fitnah belaka. Jangankan mereka mengerti apa yang dikatakan, bahkan terbukti mereka sama sekali tidak membaca ayat yang mereka tuduhkan tersebut.